على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله البريات وأشهد أن سيدنا محمد خير البريات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى إلى يوم الدين أما بعد بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك الرحمن الرحيم وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah masih diberikan nikmat iman, sehat, sehingga kita masih diberikan kesempatan bersama-sama talibul ilm, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, yaitu maksudnya ilmu agama, itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik muslim ataupun muslimah. Dan juga salah satu faedah majelis ilmu adalah وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. Hadis Abu Nawawi nomor 20. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, tidaklah melainkan akan turun kepada mereka malaikat yang menaungi mereka, mengepakkan sayapnya kepada mereka untuk melindungi mereka dari segala hal-hal yang membahayakan, dan juga diliputi rahmat dan para malaikat yang menyebut-nyebut kita di langit. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita istiqomahan dan ketaatan sepanjang masa hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwah, saya ingin sedikit mau murojaah ya dari kemarin terkait yang masalah hukmu akhdil ujrati ala ta'lim, mengambil upah dari pengajaran, khususnya pengajaran Quran ataupun ilmu syar'i. Nah, kita sudah bahas bagaimana hukum-hukumnya ya. Coba saya pengen tahu siapa yang bisa memberikan khulasah atau ringkasan dari pembahasan kemarin, silakan. Saya pengen tahu siapa yang bisa ngasih. Boleh buka buku, boleh buka catatan ya, bukan ujian. Ini biar kita saling mudzakarah, membiasakan mudzakarah dalam belajar. Siapa yang bisa memberikan khulasah? Coba. Siapa yang bisa? Mesti saya tunjuk. Tapi saya tunjuk pada live. Nggak tahu ya live-nya apa karena sinyal atau apa. Saya khusus kan live. Tapi kalau live-nya karena takut, ini mesti dihindari, orang beradab. Ayo coba, sebelum saya tunjuk, coba siapa yang mau ngasih tahu? Siapa yang mau ngasih khulasah dulu sebelum saya sampaikan murojaah lain? Ustaz. Ya coba Rudi, gimana? Secara ringkas saja. Oke. Semuanya atau yang khusus yang mengambil keuntungan, yang ngambil? Yang kamu dapatkan aja, gimana? Kemarin babnya tentang adab hamalatul Quran. Jadi yang pertama saya ini aja, yang masalah ambil upah aja, ambil upah. Oh, yang ambil upah aja ya. Iya. Yang ambil upah itu terbagi dari tiga pendapat. Yang pertama dari Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Dia berpendapat, ini pendapatnya dari Abu Hanifah dan Az-Zuhri, bahwa terlarang secara mutlak untuk mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Kemudian ada pendapat dari Hasan Al-Basri, Asy-Sya'bi, dan Ibn Sirin. Beliau berpendapat boleh mengambil upah kalau tidak ada persyaratan atau akad sebelumnya. Terus pendapat jumhur, Imam Malik, Imam Atha, Imam Syafi'i, Hanifah kontemporer, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad membolehkan mengambil upah kalau dipersyaratkan. Oke, cukup ya, barakallah. Ya. Oke, ya itu masalah hukum dari fikih ya. Lalu ada kemarin perincian dari Imam As-Suyuti. Ada perincian dari Imam As-Suyuti. Gimana perincian dari Imam As-Suyuti? Coba ada bisa ngasih khulasah.
Saya Rudi. Perincian mengajar, macam-macam mengajar. Ada tiga tipe orang mengajar dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Coba siapa yang bisa ngasih langsung? Sorry, coba. Ahlan. Jadi kalau tidak salah khulasa dari Al-Itqan itu ada 3 macam pengajaran. Jadi yang pertama itu berbentuk hisbah, itu bentuknya zakat ilmu. Jadi sepeser pun itu kalau biasa kalau hisbah tuh nggak boleh diambil. Jadi yang pertama itu betul-betul apa ya, nggak boleh diambil, itu yang hisbah. Kemudian yang kedua itu ada dengan upah, saya lupa namanya. Yang kedua itu upah dengan adanya kontrak tertentu, itu biasanya ngajarnya di lembaga. Kemudian yang ketiga itu ada mengajar tanpa syarat yang jelas kebolehannya. Maaf, yang kedua ketiga saya lupa namanya. Apa ya? Oke. Ya. Ya, tadi sedikit saya koreksi. Yang kedua itu ya namanya mengambil upah, mengambil ujroh ya. Artinya dia memang mengajar pun niatnya mengambil upah. Cuma ini bukan ya, memang umumnya pada kontrak lembaga, yayasan, pesantren atau sekolah nama ada ikatan sehingga pengajaran jadi pegawai. Jadi gaji mereka jadi gaji pegawai, gitu. Kontrak waktu dan segala macam. Tapi juga termasuk ya, golongan kedua ini termasuk yang mengajar bukan di lembaga. Ya, misalnya dia seorang ustadz atau ustadzah, boleh privat, talaki, murid-muridnya, talakinya juga tidak dengan lembaga, tapi dengan nama diri dia. Tapi di awal pembelajarannya dibilang, kalau kamu ngaji 4 kali, bayarnya segini. Gitu. Ada akad yang jelas, nah itu juga diperbolehkan. Golongan kedua. Yang golongan ketiga itu apa? Dia nggak disyaratkan. Jadi dia dikasih alhamdulillah, nggak dikasih juga nggak masalah. Gitu. Ya, jadi dia dikasih pun nerima gitu ya. Karena dia juga, dan dia berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu dia tabarruh. Tabarruh itu artinya dia volunteer. Artinya dia sukarelawan dengan niat menzakatkan ilmu dia. Nah, itu nggak boleh mengambil upah. Ini 3 golongan. Nah ini kita yang masuk ke mana? Boleh ya. Ini bukan derajat. Ya. Sekali lagi, ini bukan derajat apa ya? Bukan derajat keilmuan seseorang. Ya. Artinya memang kalau mana yang afdol, aku yang pertama gitu. Ya, dia ngajar itu, dakwah itu dia sama sekali ngambil upah, tujuannya memang lillahi ta'ala gitu kan. Ya, tapi itu kan nggak semua orang bisa. Gitu ya. Dan ini biasanya dakwah yang ini, yang pertama ini adalah dakwah siapa? Anbiya war rusul. Dakwahnya para nabi dan rasul, kalau saya bilang. Dan juga mungkin para pengajar, para ustadz ya, yang memang mereka punya usaha sampingan. Sehingga mereka tercukupi dengan usaha tersebut tanpa harus mengambil upah dari pengajaran yang seperti itu. Nah, saya pengen sedikit menambahkan alasan. Ya, kemarin kita masih bicara masalah itu, pas banget kemarin tuh di salah satu grup para ustadz saya mendapati pembahasan yang mirip dengan ini. Jadi ada orang yang mengkritik, kok ada ustadz yang bikin usaha, dagang, bisnis, itu ustadznya hubud dunia, kata dia. Ustadznya apa? Hubud dunia, cinta dunia. Ada yang mengkritik begitu. Sebaliknya, ada yang mengkritik, kok ada ustadz ngajar, ngambil upah, nggak ikhlas dengan dakwahnya nih. Ya, niatnya menjual ilmu dia, kalau tidak menyadari. Menjual ilmu dia. Dua kubu ini salah semuanya. Jadi yang satu mengkritik ustadz yang usaha bisnis, katanya hubud dunia, cinta dunia. Sementara yang satu lagi mengkritik ustadz yang ngambil upah dari ngajarnya karena dikira katanya nggak ikhlas. Nah ini kita bisa jawab mudah saja, ya pakai jawaban yang udah Imam Nawawi sampaikan di At-Tibyan ini. Berarti perinciannya ada di kitab-kitab fikih. Ya. Nah, pertama bantahannya gimana? Bantahannya pertama, kita mesti bedakan antara mengajar dan ceramah. Mengajar dan ceramah. Kalau ngajar itu nggak semua orang bisa. Karena mengajar itu ada taksilnya. Ada tahapan-tahapan. Orang mau ngajar bahasa Arab, minimal dia sudah bisa khatam kitab-kitab dahulu. Ya.
atau ngajar yang sifatnya memang intensif, bertahap betul. Kalau ceramah itu biasanya lebih umum sifatnya. Ceramah itu bisa tausiah, motivator, ya, yang dia lebih ke tematik. Nah, yang dibahas dalam kitab-kitab fikih itu adalah akhdul ujrah ila taqwa, ajaran, pengajaran. Sehingga yang sudah kita pernah bahas kemarin, pengajaran kalau mengambil upah itu boleh, saya pendapat itu boleh. Kenapa? Karena itu adalah pengganti waktu, ya. Pengganti waktu. Ustadz yang mengambil upah dari mengajar dia, ya, atau mengambil upah dari murid dia, ya kan? Itu sama sekali tidak menjual ilmu dia kepada muridnya. Ingat, karena kita sudah bahas kemarin akadnya itu apa? Akadnya adalah untuk mengganti waktu, bukan mengganti ilmu, apalagi bacaan. Kita udah bahas di awal, kalau orang baca Quran terus minta upah itu nggak boleh. Jadi bayarannya hanya karena untuk apa? Karena bacaan dia, seperti pengamen dan atau penyanyi digaji dari nyanyiannya atau dari hal-hal yang dari diri dia, ya nggak boleh. Jadi emang di patokannya itu adalah dari akad waktu dia. Seperti itu. Jadi sama sekali bukan sama sekali bukan menjual ilmu. Itu sama sekali bukan yang diperkenankan. Begitu pula sebaliknya, ustadz yang mungkin usaha, ya justru dia ini bagus, bukan hukum dunia. Orang yang hukum dunia itu apa? Yang disebutkan di atasnya al-hakum bermegah-megahan di dalam Islam itu bermegah-megahan yang melalaikan, ingat ya, yang melalaikan, karena al-ha melalaikan. Telah melalaikan kamu dari berbuat megah-megahan hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang kubur. Ya. Yang dilarang itu kita bermegah-megahan melalaikan. Adapun mencari nafkah, berdagang itu untuk membutuhkan dia sama sekali nggak ada. Nah, jadi kita mesti memposisikan diri kita. Suara saya gimana? Emang nggak jelas itu gimana? Jelas, Ustaz. Jelas kan? Ya udah. Mungkin sinyalnya berarti Ustaz. Kalau ada yang saya lepas headset aja. Baik, tes. Jelas nggak? Suaranya jelas nggak? Jelas, Ustaz. Oke. Baik, saya ulangi ya. Tadi ada kisah, ada yang mengomentari Ustadz yang ngambil berdagang, berbisnis karena hukum dunia. Sebaliknya, ada yang mengomentari Ustadz yang ngambil upah dari negara. Ini salah dua-duanya. Salah memahami dari apa tujuan mereka ngambil upah, gitu kan. Kalau mereka seorang Ustadz ingin berbisnis berdakwah untuk memenuhi kebutuhan dia, itu hak dia. Ya, itu juga perintah Allah dalam Al-Quran At-Taubah. Dalam surat At-Taubah dibilang, "Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin." Kita disuruh kerja. Itu perintah kita agama. Jadi sama sekali kalau kita bilang orang kerja dibilang hukum dunia, ya nggak bisa. Yang nggak boleh itu hukum dunia melahirkan kita dari akhirat, itu nggak boleh. Ya. Nah memang tapi kalau misalnya ustadz tersebut malah lalai dari kewajiban dakwah dia karena bisnis sebagainya, baru itu dia telah. Tapi memutlakkan bahwasanya ustadz yang berbisnis itu adalah hukum dunia, nah ini yang keliru. Ya, bahkan itu lebih aman ya, jadi dia ngambil upah dia dari bisnis dia. Jadi kan dia punya keahlian berdagang, bisa keahlian mengajar, bisa. Ikutin pendapat Abu Hanifah. Sebaliknya ada ustadz yang mungkin nggak punya keahlian berdagang, ya, atau mungkin nggak punya keahlian untuk berbisnis, atau mungkin menjadi seorang pegawai negeri misalnya, sehingga dia tidak dapat upah dari kontrak dia kerja di sana. Bagaimana dia ngambil upah dari muridnya? Sah-sah saja. Karena ada pendapat yang macam kita sudah bilang di bagian kedua. Selama ada akad yang jelas. Selama ada akad yang jelas. Justru akad itu akan menjaga keikhlasan. Akad itu akan menjaga keikhlasan seorang guru. Sehingga akan jelas ya berapa biaya yang mesti dibayarkan sebagai ganti waktu dia mengajarkan murid. Ya,
Ya, jadi ini jangan sampai nih ada omongan nih, ya. Ini sebenarnya adab murid nih kepada guru. Kadang-kadang ada kita sebagai murid kadang kurang ajar. Itu kok Ustaz mata duitan, kok itu Ustaz apa namanya minta duit, pasang tarif. Saya bilang kemarin, pasang tarif itu tidak mutlak negatif, tidak mutlak positif, tergantung. Kalau pasang tarifnya kayak artis, ya, jadi dia ceramah, ya, bedakan antara dia ngajar intensif dengan tematik. Kalau tematik itu sebenarnya lebih aman, gak usah ngambil. Ya ceramah-ceramah, yang tablik akbar gitu ya, para asatidz Indonesia itu hanya tematik. Kalau intensif, yang rutin, apalagi di yayasan, nah itu emang berhak sekali. Gitu ya. Nah kalau yang pasang tarif itu tujuannya untuk, kalau kemarin kata Imam Nawawi, untuk takasub, mengambil keuntungan dunia, ya kan? Dia bahkan lebih melihat duitnya daripada masalah dakwahnya. Ini jelas nggak boleh, haram. Ya, tapi kalau pasang tarifnya untuk akad yang jelas, nah itu baru. Nah, kita pakai akadnya apa? Akad ujroh, akad ijaroh, sewa jasa, jasa, gitu ya. Nah, sebagai seorang murid kita mesti memahami ini nih. Ya, jadi kalau kita ngaji sama seorang guru yang di luar ya, kalau kita kemana masuk adab menurut kepada guru apa? Dia mendoakan gurunya, Allah mastur aiga mu'allimi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Wa tasaddaqu bi syai'in, dan bersedekah kepada. Sedekah itu bisa sifat hadiah, ya, bisa juga infak, ya, infak yang nanti bisa dianggap sebagai infak. Seperti itu. Ya, jadi itu. Nah, tapi seorang guru, jadi kalau murid seperti itu ya, murid itu jangan menjadikan diri dia sebagai hakim bagi guru dia, nggak boleh. Tetapi guru gimana? Kalau kita ingat perkataan Imam, ini perkataan Haji Ahmad Dahlan, rahmatullah alaih. Haji Ahmad Dahlan apa pernah berkata, hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Ini pesan beliau, ini pesan kepada para guru, bukan pesan kepada murid. Jadi jangan sampai seorang murid mengambil kata-kata beliau ini. Begitu pula perkataan Mbah Hasyim Asy'ari, Abdul Syekh Hasyim Asy'ari, ketika beliau mendirikan NU. Dan ada juga perkataan jangan cari hidup di NU. NU Muhammadiyah punya perkataan begitu dulu. Ini pesan ini buat guru, bukan buat murid. Jadi jangan sampai murid bilang, Pak Guru, kita punya utang misalnya, Pak Guru atau Ustadz, nih kayak Jahmalan bilang nggak boleh begini, nggak boleh. Itu buat pesan buat guru, bukan buat murid. Ya, jadi murid itu tetap mesti adabnya kepada guru tuh memberikan hak gurunya. Seperti itu. Kecuali kalau emang ada guru yang nggak mau kasih upah, nah itu beda lagi. Jangan maksakan diri. Ya, guru yang nggak mau dikasih upah, dipaksa kamu mesti terima nih, jangan. Mungkin yang guru itu emang mengambil pendapat yang nggak mau mengambil upah. Intinya ini masalah khilaf ya. Masalah khilaf. Tidak ada masalah satu kawan dan keikhlasan, bahkan sampai mengarah kepada kesesatan, apalagi masuk neraka atau enggak ada sama sekali. Ini adalah khilaf yang ditolerir ya para ulama. Mau ngambil silakan, ngambil silakan. Nah, jadi kadang-kadang ada pesan yang buat guru, ada pesan yang buat murid. Nah, kalau pesan buat guru itu apa tadi? Kayak Zaman Dahlan bilang di Muhammadiyah, hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Artinya para ustadz itu mesti ikhlas dalam berdakwah, mesti tetap lillahi ta'ala. Berapapun biaya yang didapatkan dalam kehidupan. Makanya banyak para ustadz yang mungkin hidupnya sederhana. Ya. Di samping juga ada yang memiliki kekayaan seperti itu. Nah, jadi itu sedikit saya sampaikan tentang permasalahan ini. Intinya permasalahan ini permasalahan yang sudah sering dibahas ya. Cuma kadang-kadang suka ada tuh sentimen-sentimen dari netizen, dari apa ya. Kok Ustadz gini-begini, kok begini-begini. Ya, lihat dulu kondisinya seperti itu. Gitu ya. Itu permasalahan seputar hukum mengambil upah dari pengajar. Baik, sekarang kita masuk fasal berikutnya. Baik. Coba Torik baca Torik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Kenapa? Oh ya.
biasa nidikum muttasil ila al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang bagi faslun yang bagi an yuhafidha ala tilawatihi wa yukatsiru minha wa kana as-salafu radhiyallahu anhum lahum adatun mukhtalifatun fi qadrin ma yakhtamuna fihi. Farawa Ibnu Abi Dawud an ba'di salafi radhiyallahu anhum annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahraini khatmatan wahidatan wa an ba'duhum fi kulli syahrin. Aish, limadha rafa'ta ma yujar? An harfu aish, harfu jar atau harfu apa? Masa an ba'duhum, harusnya an apa? Ba'dihim, afwan. Majrur. Wa alamatu jarri al-kasratu dhahirah fi akhirih. Wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmatan wa an ba'dihim fi kulli ashri layalin khatmatan wa an ba'dihim fi kulli thamani layalin wa anil aktsarina fi kulli sab'i layalin wa an ba'dihim fi kulli sittin wa an ba'dihim fi kulli khamsin wa an ba'dihim fi kulli arba'in wa an ba'dihim fi kulli thalathin wa an ba'dihim fi kulli lailataini wa khatama ba'dahum fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan wa minhum man kana yakhtimu fi kulli yaumin wa lailatin khatmataini wa minhum man kana yakhtimu thalathan wa khatama ba'dahum samana khatamatin samani khatamatin samani khatamatin wa arba'an bil laili wa arba'an bin nahari. Itu biar page. Oh, itu biar ya, bagus. Wa arba'an bin nahari. Faminal atau faman ya Ustaz? Faminal ladzina kanu yakhtimuna khatmatan fil laili wal yaumi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa Tamim ad-Dari wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Syafi'i wa akharun radhiyallahu anhu. Cukup. Faslun ini membahas tentang masalah hukum tentang khataman Quran. Tentang masalah hukum khataman Quran. Bagaimana para salaf berinteraksi dengan Al-Quran dan menghatamkannya. Ya, jadi perilaku salaf dalam menghatamkan Al-Quran. Nah, di sini nanti ada pembahasan hukumnya. Bagaimana hukum khataman dan bagaimana waktu yang tepat dalam khataman. Ya, seperti itu. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu fi kitabih yanbaghi an yuhafidha ala tilawatihi wa yukthira minha. Sudah sepatasnya bagi para pembaca Al-Qur'an untuk menjaga tilawahnya dan memperbanyaknya. Jadi kita para penghafal Quran, para pembaca Al-Qur'an sudah selayaknya menjaga tilawah dan memperbanyaknya. Wa kana as-salafu radhiyallahu anhum lahum 'adatun mukhtalifatun fi qadrin ma yakhtimuna fihi. Dan para salaf radhiyallahu anhum memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dalam kadar khataman mereka. Jadi para salaf itu punya berbeda-beda kadar khatamannya. Ini jadi pelajaran penting bahwasanya sesibuk apapun kita dalam kehidupan dunia ini, bahkan kesibukan kita dalam menuntut ilmu pun ataupun berdakwah,
tetap kita mesti menjaga diri kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, kitab ini hadir, yang bikin kitab At-Tibyan ini. Kenapa dibikin? Karena pada zaman itu memang banyak orang yang begitu simpati dengan ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu sirah dan sebagainya. Tapi sayangnya mereka terkadang mengabaikan Al-Quran. Padahal mereka pada thalibul ilm, mereka para penuntut ilmu, mereka orang-orang yang memiliki wirah terhadap agama itu. Oleh karenanya dibuatlah kitab ini. Bahkan dulu pada zaman kodifikasi hadis muncul salah satu sebab hadis-hadis palsu yang berikan tentang fadhail amal. Jadi agama yang dhaif ada yang mauquf. Dalam hadis ada fadhail amal, ada maudhu. Dan maudhu itu terkadang membicarakan masalah keutamaan Al-Quran, keutamaan surat-surat Al-Quran, surat Al-Waqiah, keutamaan begini, surat Ar-Rahman begini. Ada maksudnya. Itu kenapa? Karena ada motivasinya ketika itu. Pada zaman itu banyak orang yang lalai di Al-Quran, cenderung mempelajari sirah. Ada kitab sirah, baik kitab Al-Maghazi, karangan Ibnu Ishaq bermasalah. Orang-orang sering mempelajari sirah tentang masalah jihad para sahabat Rasul, itu bagus. Mempelajari fikih bagus, penting. Cuman mereka terkadang lalai terhadap Al-Quran yang merupakan sumber dari ilmu-ilmu tersebut. Nah, makanya ini jadi pelajaran buat kita, sesibuk apapun kita, hatta kita tulabul ilm wa ilmu syar'i, tetap kita mesti menjaga interaksi kita pada Al-Quran. Farwa Ibnu Abi Daud an ba'dis salaf. Ibnu Abi Daud melewatkan dari para sebagian salaf radhiyallahu anhum. Saya mau tanya deh, salaf itu hitungan dari mana sampai ke mana ya? Coba jawab. Ini buat tanya, ya saya kita tahu. Salaf itu hitungan dari mana sampai mana? Siapa yang tahu? Boleh jawab. Siapa yang dimaksud dengan salaf? Coba siapa? Coba Azhar siapa? Salaf itu siapa Azhar? Halo? Ini pada kemana ini orang-orang ini? Siapa salaf itu coba? Saya tahu. Kita sering banget ya ketemu kata salaf. Coba Azhar siapa? Atau yang lain? Kemal. Ana mau coba Ustaz. Yang Salaf itu berat sahabat, tabi dan tabiin bukan Ustaz? Rasulullah nggak masuk salaf. Oh iya itu, ya Rasulullah juga. Rasulullah. Salaf itu Rasulullah ni'mas salaf lana. Rasulullah sebagai salaf dari kita. Ya, jadi Rasulullah, para sahabat tentunya, bagaimana hadis yang diriwayatkan kepada Imamul Hadis, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia pada zamanku, ya, ini zaman Rasulullah para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, yaitu para tabi'in, itu murid-muridnya para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, tabi'in. Murid-muridnya tabi'in. Kalau sebagian para ulama dibatasi, disebut generasi salaf itu sampai Imam Ahmad. Imam Mazhab itu rata-rata dari Abu Hanifah kan 100, saya lupa. Kalau Imam Syafi'i kan 150 sampai 200 Hijriah. Imam Ahmad itu 300 Hijriah. Nah, pokoknya sampai zaman Imam Ahmad disebut salaf. Berarti setelah generasi salaf, generasi khalaf. Itu generasi yang datang setelah. Ya, begitu ya. Jadi kalau kita disebut pada salaf, kita salafiyin, kita ikuti siapa? Ini para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Bukan ulama-ulama sekarang. Artinya maksudnya jangan sampai kita salafi, tapi nisbati pada ulama tentu saja bukan. Selama ulama itu mengikuti para manhaj, para sahabat yang ada pada generasi tersebut, tidak bisa disebut sampai salaf. Sedikit intermezzo saja ya. Jadi kita kalau misalnya ketemu sama salaf, ini tahu nih. Kita sering banget ketemu kata salah, kita tahu, ya, sampai lupa salah. Baik. Sebagian salaf, annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahrain. Bahwasanya mereka menghatamkan Quran setiap 2 bulan sekali, khatmatan wahidah. Jadi mereka ada yang menghatamkan sebulan sekali.
Wa an ba'dihim fi kulli syahril khatmah. Sebagian lagi ada khataman sebulan sekali. Wa an ba'dihim fi kulli 10 layal. Ada yang 10 hari sekali. Jadi khatamannya per 10 hari. Kalau sepekan 7 hari berarti 7 hari plus 3 hari. Sepekan plus 3 hari dihatam. Wa an ba'dihim fi kulli 8 layalin. Ada yang 8 hari sekali. Wa anil aktsarina fi kulli 7 layal. Dan yang paling banyak itu mereka 7 hari sekali. Yaitu apa? Sepekan. Ya, misalnya dia Ahad mulai baca dari Al-Fatihah, berarti Ahad depan sudah selesai An-Nas. Ya, sepekan sekali. Wa an ba'dihim fi kulli 6. Sebagian lagi bahkan ada yang 6 hari sekali. Berarti 7 hari kurang 1 hari, 7 hari kurang 1. Artinya nggak sampai sepekan. Wa an ba'dihim fi kulli 5. Ada yang 5 kali sehari. Wa an ba'dihim fi kulli 4. Ada yang 4 kali sehari. Wa an katsirina fi kulli 3. Bahkan yang paling banyak juga apa? Para salaf itu khatamannya kapan? Setiap 3 hari sekali. Wa an ba'dihim fi kulli lailatain. Sebagian lagi mereka khatamannya setiap 2 malam. Ya, 2 malam. Jadi 2 hari ya, 2 hari. Wa an katsirin fi kulli yaumin wa lailatin khatmah. Bahkan ada yang paling banyak juga mereka khatam itu sehari semalam. Wa minhum man kana yahtimu fi kulli yaumin wa lailatin khatmatain. Bahkan ada yang sehari semalam itu khatam 2 kali. Gimana khatam 2 kali dalam sehari semalam? Pagi 1 kali khatam, sore pagi khatam lagi sekali. Jadi 2 kali. Wa minhum man kana yahtimu 3. Bahkan ada yang sehari semalam khatam 3 kali. Insyaallah. Gimana itu? Wa khatama ba'duhum 8 khatamat. Bahkan ini paling spektakuler. Bahkan ada yang sehari semalam itu khatam 8 kali. Arba'an fil lail, 4 kali dalam semalam, wa arba'an fil nahar. 4 kali dalam siang hari. Masyaallah. Kok bisa mereka banyak begini? Kalau kita merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, dalam Musnad Ad-Darimi, hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hajar dalam Nataijul Ihtar, yang hadis ini marfu dari sahabat Sa'id bin Munzir Al-Ansari, dan juga ada hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Mereka ditanya kapan saya mesti khatam Quran. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fitalah, paling maksimal. Baca Quran 3 kali. Baca Quran 3 kali itu sudah khatam. Awalnya Rasulullah memberikan opsi 7. Bahkan enggak, sebulan dulu, sebulan. Memberikan opsi sebulan. Di kulli syahr. Lalu Abdullah bin Amr bin As, ini sahabat Nabi SAW yang ngomong semangat ibadah. Ya, beliau terkenal sebagai ahli ibadah dari kalangan sahabat. Saya bisa mampu ya Rasulullah lebih dari sebulan. Bahkan bagi saya sebulan tuh, khatam Quran sebulan tuh lama banget, gitu kan. Oke, kasih opsi 7 hari sekali sepekan. Masih kelebihan ya, masih kelamaan ya Rasulullah. Nah, 3 kali. Kenapa nanti ada opsi 3 kali paling maksimal? Karena nanti ada hadis lain yang membicarakan bahwasannya kalau khatam di bawah 3 kali kita nanti nggak akan paham isi Al-Quran. Nah, nanti ada perinciannya. Tapi kata Rasulullah paling maksimal 3 kali. Tapi kalau kita lihat di sini macam-macam, ya kan? Bahkan ada yang paling spektakuler itu ada yang 8 kali. Jadi sehari itu 4 kali khatam pagi, 4 kali khatam, 4 kali khatam malam, 4 kali khatam siang. Bayangkan, baca Quran 30 juz itu berapa lama? Baca 1 juz saja, ya. Kalau kita orang normal itu baca paling 1 jam. Kita dikasih Allah waktu 24 jam. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu itu? Kalau kita 1 juz 1 jam, berarti kan 30 jam kita baru khatam. Kalau pakai hitungan normal. Sementara kan kita 24 jam masih digunakan buat baca Quran doang. Ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang hal-hal lain, ya kan? Gimana ini nanti kita akan cerita. Ini masih mukadimah. Jadi ini para salaf itu memang berbeda-beda dalam khataman.
Jadi kalau tadi kita lihat paling lama tuh mereka berapa? Paling lama tadi itu mereka khatam Quran itu 2 bulan sekali. Paling lama tuh. Jadi bagi mereka tuh 2 bulan lalu mereka itu udah paling lama khatam Quran itu. Jadi kalau dihitung kalau sebulan sekali kan 1 juz sehari ya. Kalau 2 bulan berarti setengah juz sehari. Paling cepat itu 3 kali sehari. Paling cepat. Dan itu sering terjadi. Yang paling khusus, paling istimewa berapa? Yang 4 kali sehari atau 8 kali sehari, 4 malam 4 siang. Insya Allah. Ini gimana bisa begini? Kita lihat lagi. Tarik lanjutin. Ini belum selesai. Oh, udah. Faminal ladzina kanu yakhtimuna khatmatan fil lailati wal yaum. Di antara yang khatam baca Quran dalam sehari semalam, Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Utsman bin Affan, dan Tamim Ad-Dari ini sahabat ya. Radhiyallahu anhu. Sa'id bin Jubair ini tabi'in. Sa'id bin Jubair ini tabi'in, Mujahid juga tabi'in, tafsir. Kemudian Ibnu Abbas, Asy-Syafi'i ma'ruf mazhab wa akharuna radhiyallahu anhu. Jadi mereka khatam ya. Bahkan mereka khatam itu yang khatam 1 hari sekali itu siapa? Ibnu Affan, Syafi'i ya kan. Terus Mujahid dan sebagainya. Kalau Utsman bin Affan itu khatam Quran di mana? Di tahajud. Di tahajud di semalam. Bahkan beliau itu sholatnya 1 rakaat di sholat itu. Tapi 1 rakaat itu khatam 30 juz. Masya Allah. Ya itu Utsman bin Affan tuh. Utsman bin Affan. Asy-Syafi'i, Syafi'i radhiyallahu anhu kalau masuk ke bulan Ramadan, ma'ruf di kita. Beliau khatam tuh berapa? 60 kali. Sehari khatam 2 kali. Masya Allah. Emang boleh. Tadi kan ada hadis katanya nggak boleh khatam di atas kurang dari 3 hari. Ada perinciannya. Wa minal ladzina kanu, ini mungkin saya baca dulu. Wa minal ladzina kanu yakhtimuna 3 khatamat. Dan yang khataman 3 kali sehari siapa? Ini sengaja Imam Nawawi memberikan contoh salah. Jadi biar ada nih loh ulama-ulama yang khatam segini-segini itu kalian mencontoh dia. Jadi kita nggak mungkin. Jadi kita merasa kita juga mengikuti salah. Ketika kita khatam berapa, kita itu salah. Jadi diberikan contoh-contoh tokoh-tokoh siapa? Siapa yang khatam 3 kali sehari? Sulaim bin Ithar radhiyallahu anhu. Sulaim bin Ithar dia seorang qadhi Mesir. Qadhi Mesir fi khilafati Muawiyah radhiyallahu anha wa qasu ahli Mesir atau qadhi ahli Mesir. Qadhi ahli Mesir. Ya. Di situ ada sedikit koreksi ya. Ada yang menulisnya dalam qasul, dalam short, ada yang dalam bot. Dalam cetakan lain saya lihat ada yang pakai bot. Kalau qad itu dia qadhi hakim. Kalau short saya nggak tahu qas apa tukang cerita atau apa saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu itu seharusnya qadhi. Ya waqad ahli Mesir. Itu qadhi ahli Mesir. Lalu farawa Abu Bakar ibnu Abi Dawud annahu kana yakhtimu fil lailati 3 khatamat. Ya khatam 3 kali sehari. Warawa Abu Umar Al-Kindi fi kitabih fi Fuqat Misr annahu kana yakhtimu fil lailati 4 khatamat. Bahwasanya diriwayatkan ada salaf yang khatam itu dalam semalam itu 4 kali khatam. Ceritanya unik. Jadi seorang salaf ini dia khatam 4 kali khatam dalam semalam. Itu dia 4 kali khatam, 4 kali berjima. Tahu berjima? Itulah ya, tahu saya yakin. Jadi dia semalam itu 4 kali berjima, 4 kali khatam. Misalnya dia sebelum berjima khatam. Berjima, lalu dia mandi, ya kan, karena najis kan, dia mensucikan badannya. Lalu dia khatam lagi sebelum berjima itu dia khatam lagi. Sampai begitu 4 kali semalam itu penuh dengan jimanya dan khatamnya. Menggabungkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Aneh kayak begitu. Gimana? Saya juga nggak bisa bayangin. Malam loh, itu semalam. Mungkin dari waktu Isya sampai waktu subuh ya. Menjelang subuh. Dikira kita sekitar 10 jam. Dia bisa 4 kali khatam, 4 kali jima. Jadi yang nggak bisa bayang para salaf itu kalau ditanya ibadah mereka, kita nggak bisa menandingi mereka. Jangan menandingi, menyayangi mereka aja nggak bisa. Ya, secara utuh, insyaallah. Waqala Syekhus Shalih Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu, sami'at Syekh Abu Utsman Al-Maghribi radhiyallahu yaqulu, kana bil katibi radhiyallahu anhu yakhtimu bin nahari 4 khatamat wa bil laili 4 khatamat. Wa hadha aktsaru ma balaghana fil yawmi wal lail.
Diriwayatkan bahwasanya Ibnu Katsir ya, dia khataman 4 kali dalam siang. Jadi dia satu hari di dalam siang itu 4 kali khatam, lalu di malam juga 4 kali khatam, jadi 8. Jadi tadi saya bilang yang paling spektakuler. Dan ini yang paling banyak ya, artinya ini paling tinggi lah, ada lagi. Ada nggak yang 10 kali khatam? Kayaknya nggak ada ya, yang paling tinggi itu 8, kalau dari yang kita dapatkan di kitabnya Atibian ini. Ya, paling banyak itu 8, jadi 4 kali siang, 4 kali malam. Saya nggak bisa kebayang juga gimana itu. Ya, saya nggak bisa bayang juga gimana itu. Mereka baca 30 juz itu gimana? Tapi jangan cepat ya. Tapi cepatnya jangan tahu, itu jangan tajwid. Ya, tapi jangan tajwid. Dan memang nggak dipungkiri, karena Quran itu bahasa Arab, bahasa mereka. Bagi orang Arab bahasa mereka. Ya mereka bisa baca dengan lancar, kalau mereka berhafal Quran dengan mungkin. Memang nggak mustahil mereka baca dengan cepat dengan memperhatikan kaidah-kaidah tajwidnya, makharijul huruf jelas juga. Bisa jangan cepat ya, bahkan dalam hitungan menit selesai bisa. Ya. Nah, tapi emang itu hanya orang-orang yang memang dapat kemudian Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang seperti itu. Yang dilarang itu baca Quran cepat, ya. Cuman nggak memperhatikan ahkam tajwidnya. Nah, itu yang dilarang. Ya, makanya dalam tingkatan baca Al-Quran kan ingat ada 3. Ya kan? Pertama apa? Tahqiq. Yang kedua tadwir. Yang ketiga adalah hadr. Nah, mereka nih yang hatam cepat-cepat ini bacanya hadr pasti. Hadr ya. Jadi cepat biasanya. Kalau yang biasanya dipakai imam, ya, itu pakai tadwir. Kalau tahqiq itu biasanya dipakai kalau ngajar atau misalnya dalam majelis. Jadi mereka tuh bacanya hadr, tentunya dalam memperhatikan hukum-hukum tajwid ya, tidak asal-asalan bacanya. Tapi masya Allah, dikasih karunia Allah tuh waktu mereka tidak diberkahi. Salah satu tanda waktu diberkahi itu apa? Mereka bisa melakukan hal banyak di waktu yang sedikit. Itu salah satu tanda keberkahan waktu. Ya, termasuk kita misalnya merujuk hafalan Quran. Sekarang tuh jangan jadi alasan gitu, kesibukan. Ya akhi, itu dikasih waktu berapa jam? 24 jam. Dikasih berapa hari? Sehari sih, dalam sepekan 7 hari. Mosok untuk sekedar baca 1 juz saja nggak bisa. Mosok hanya sekedar untuk persiapan tasbih aja nggak bisa. 1 juz. Ya, kita mestilah meningkatkan diri kita gitu. Jangan jadi orang yang begitu-begitu aja ya. Ya. Kalau kita yang menyentuh salah itu itulah mereka. Kita nggak bisa, emang nggak bisa full. Saya pun juga nggak bisa gitu mereka. Tapi berusaha lah terus meningkatkan diri kita. Kalau kemarin kita baru kemarin masih tingkatan bawah, sekarang naik terus. Ya, apalagi hanya baca Quran 1 juz. Jadi aja para salaf aja bisa sehari khatam, masa kita 1 juz nggak bisa. Nah, ini motivasi sebenarnya. Jadi dikasih motivasi dulu oleh Imam Nawawi. Warwas Sayyidul Jalil Ahmad Ad-Dawraqi bi isnadihi an Mansur bin Zadan bin Abbad at-Tabi'in radhiyallahu anhu kana yakhtimul Qur'ana fi bain al-dhuhri wal 'ashr. Bahwasannya Ahmad Ad-Dawraqi seorang tabi'in, dia menghatamkan Quran antara zuhur dan asar. Masya Allah. Antara zuhur dan asar dia khatam. Jadi misalnya zuhur jam 12, asar jam 3, 4 jam khatam Quran. Tuh bayangin. Wa yakhtimuhu aidan fi bainal maghrib wal isya. Dan beliau menghatamkan antara maghrib dan isya. Wa yakhtimuhu fi ma bainal maghrib wal isya fi Ramadan khatmatan wa syai'an. Kalau hari biasa beliau ini khatam Quran antara maghrib isya sekali. Bayangin maghrib isya itu berapa sih? Setengah jam ya. Kalau waktu kita ya. Setengah jam. Paling 1 jam lah. 1 jam ya. 1 jam. 1 jam lah. 1 jam atau setengah jam. Tapi nggak lama lah. Misalnya maghrib jam 6, bisa jam 7. 1 jam. Tapi dia bisa khatam Quran. Bahkan di Ramadan dia bisa khatam 2 kali dalam waktu maghrib ke isya. Masya Allah ya. Wa kanu yuakhiruna al-isya'a fi Ramadan ila an yamdiya rubu'al lail. Nah, memang caranya kenapa kok bisa 2 kali? Nah, memang siasatnya kalau Ahmad Ad-Dawraqi ini apa? Beliau mengakhirkan isya. Jadi isyanya diakhirkan sampai masuk 1/4 waktu malam pertama. Dan masih akhir-akhir malam, awal malam, mungkin jam 10, jam 11, itu masih boleh ya. Dan makanya kalau di mata Nabi Syuja kan waktu akhir isya itu sampai sama. Qur'an fajr tsani, fajar kedua. Sebelum terbit fajar kedua.
Jadi diakhirkan isyaknya sehingga dia bisa khataman 2 kali kalau di bulan Ramadan. Masya Allah, ini salah begitu tuh. Warwa Ibnu Abi Dawud bi isnadis sahih anna Mujahidan kana yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fima bainal maghribi wal isya. Sama Mujahid, seorang ahli tafsir. Kalau antum sering baca kitab tafsir atau bacalah misalnya tafsir apa gitu ya. Suka dinukil juga di tafsir Buya Hamka pun juga. Buya Hamka sering menukil ya. Perkataan para ahli tafsir yang salat yang Mujahid atau bin Rabah. Itu Mujahid ini beliau kalau Ramadan bisa khatam sekali antara maghrib dan isya. Insyaallah. Wa Mansur qala kana Ali al-Azdi yakhtimu fi min al-maghrib wal isya kulla lailatin min Ramadan. Bahkan ada tabi'in namanya Ali al-Azdi. Beliau khatam Quran antara maghrib dan isya di setiap malam Ramadan. Jadi antara maghrib isya tuh maghrib isya biasanya kalau kita ngapain? Buka puasa ya kan? Buka puasa misalnya maghrib Ramadan. Kalau baru sebelum adzan makan kurma dulu itu kan, kue dulu, gorengan dulu gitu kan, terus habis maghrib makan nasi, itu kan kita biasa orang Indonesia. Tapi kalau para salaf tuh enggak mereka, ya paling buka secukupnya, habis maghrib langsung mereka baca Quran lagi, khataman Quran lagi. Masya Allah, ini luar biasa, uswah mereka tuh luar biasa, semangat mereka dalam beribadah luar biasa. Wa Ibrahim ibn Sa'ad qala kana abi yahtabi fama yahullu hibwatahu hatta yahtim al-Qur'an. Dari Ibrahim bin Sa'ad. Beliau berkata, abi karena abi bapakku yahtabi. Bapakku tuh yahtabi itu kayak duduk kalau dilarang dalam Jumat tuh yang tangan memegang kita. Seperti ini. Saya contohkan kayak kita apa istilahnya? Menyandarkan tangan kita ke mana? Ke kaki kita seperti ini. Yahtabi. Atau juga yahtabi juga maksudnya adalah kalau orang Yaman, orang Hadramaut utamanya, mereka punya adat, ya. Mereka tuh punya kayak selendang. Selendangnya hibwah. Dan hibwah itu dipakai di punggung mereka. Punggung mereka itu buat duduk. Buat duduk lama, mereka pakai. Jadi buat nahan capeknya. Duduk mereka tuh namanya pakai hibwah, kain hibwah. Itu namanya hibwah. Jadi bapaknya ini katanya berhibwah. Berhibwah bisa dengan duduk begitu atau dengan duduk yang seperti saya contohkan. Kama yahullu hibwatu hatta yakhtimal Quran. Jadi dia khatam Quran itu, jadi dia melepaskan hibwahnya dia itu sampai apa? Sampai khatam Quran. Wa amal ladzina khatamul Qur'ana fi rak'atin, dan yang khatam Quran dalam satu rakaat, fala yuhsawna likathratihim, tidak bisa dihitung karena banyaknya mereka. Faminal mutaqaddimin, dari kalangan mutaqaddimin, ya, dari kalangan sahabat dan tabi'in. Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, wa Sa'id bin Jubair khatamahu fi rak'atin fil Ka'bah. Jadi mereka ini khatam Quran dalam satu rakaat di Ka'bah dalam satu malam. Masya Allah. Bayangin aja satu rakaat khatam 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau kita gimana? Tarawih. Kayak baca satu juz aja karena dikomplain. Ya. Dan sekarang kalau tarawih 11 rakaat lagi, ya, 11 rakaat satu juz dikomplain. Yang 23 juga apalagi. Satu juz dikomplain. Bahkan 23 bacanya cuman triyokul, ya kan? Atau cuma satu ambil potongan surat pendek, potongan depan, potongan awal surat. Misalnya Qoha, Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar, gitu kan. Kalau ditanya saksi sah aja hukum, cuman itu kurang adab gitu. Ya, masa baca Quran cuma satu ayat bisa kayak begitu gitu. Nah ini para salaf itu mereka satu ayat, satu rakaat bisa khatam Quran. Masya Allah. Nah ini emang langkah ya, buat kita itu langkah banget. Ini memang kita berusaha kalau sholat malam itu tuh ya coba dipanjangkan bacaannya semampu kita. Bisa satu halaman, satu ayat, ya kan. Cukup satu juz, ya kan. Wa amal ladzina khatamu fil usbu'i marratan akatsirun. Dan adapun yang khataman dalam sepekan berkali-kali. Jadi misalnya kalau khataman sepekan berarti dia sebulan khatam 4 kali. Kalau ada 4 pekan dalam sebulan. Kalau ada pekan kelima berarti dia khatam 5 kali, begitu kan. Nuqila an Utsman bin Affan. Lagi Utsman Affan, insyaallah. Emang Utsman ini ya ahli ibadah luar biasa.
Beliau ini pedagang, kaya, ya kan? Konglomerat lah. Utsman bin Affan sahabat Nabi SAW diberikan karunia harta, konglomerat. Dagang beliau dari Madinah ke Syam ke Mesir, pokoknya berdagang. Beliau jadi juragan lah, jadi pengusaha sukses lah. Cuman kalau ditanya ibadah, jangan salah. Ibadah beliau nggak kalah dengan harta beliau. Jadi sesibuk apapun beliau ini aku pedagang, apalagi sudah dia khalifah, lebih sibuk ngurus negara, ya kan? Begitu luar biasa ibadah beliau. Makanya wajar akhir hidup beliau itu sungguh indah. Gimana akhir hidup beliau? Wafat, syahid, dibunuh oleh pasukan Abdullah bin Sabah al-Yahudi, laknatullah alaih. Dibunuh oleh pasukan Abdullah bin Sabah di rumahnya sedang baca Al-Quran. Memang luar biasa ahli ibadah, sangat ahli ibadah. Tapi kalau kita pengen, ya walaupun para sahabat Nabi SAW juga banyak ahli ibadah, cuma Utsman bin Affan jadi ikon ini. Ikon ahli ibadah di kalangan sahabat siapa? Utsman bin Affan. Ahli tahajud, ahli puasa, ahli infak, ahli sedekah, ahli jihad, semuanya. Sama seperti Abu Bakar. Sama seperti Abu Bakar. Cuma Abu Bakar kenapa lebih mulia karena beliau lebih paling utama dalam lebih awal masuk Islam. Nah, walaupun beda tipis ya. Yang paling pertama itu Abu Bakar. Jadi Utsman bin Affan ini contoh yang paling pertama lah kalau di dalam masalah itu. Nah kita nih kan kita nggak sibuk Utsman bin Affan. Jangan sampai kesibukan tuh malah jadikan kita bilang aduh karena tugas kuliah banyak, ya kan, kerjaan banyak, ibadah jadi tuan. Ya karena itu belum ada apa-apa dong. Ya. Saya nggak nyuruh kita persis kayak beliau, tapi kita contoh, berusaha mencontoh beliau. Beliau punya sibuk luar biasa, punya kesibukan ngurus negara, punya kesibukan ngurus bisnis dia. Kok bisa ibadahnya itu segitu spektakuler? Ayo kita, apalagi masih muda, ya, masih usia 20 tahun, masih ada tenaga. Jadi jangan sampai masalah-masalah dunia itu jadi masalah kita nggak ibadah. Ingat kemarin, ciri ahli Quran tuh bukan dilihat dari ibadah wajibnya, itu udah jelas. Ibadah sunnahnya, tahajudnya dilihat, rajin atau enggak, puasanya dilihat, rajin atau enggak, jaga lisan enggak, ingat, terus khusyuk enggak, sering takut enggak sama Allah, itu jadinya bukan dari ibadah wajib lah, nggak main. Karena ibadah wajib udah jelas. Ya. Wa Abdullah bin Mas'ud wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini mereka adalah memang para ahli qiraah. Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab. Ini memang ahli qiraah dari kalangan sahabat. Jadi mereka wajar memang interaksi mereka sama Quran luar biasa. Qori lah, mereka qori dari kalangan sahabat. Qurra min ashabi Rasul. Ya, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, di mana sanad-sanad Quran sekarang bersambung mereka semua. Ya, untuk riwayat Hafs itu nyambung ke mereka beriman. Riwayat Hafs aslinya udah dapat salah Al-Fatihah dari saya. Itu sanadnya nyambung ke mereka semua. Ya, semua itu keberkahan itu nyampe ke kita ya. Berkahnya itu. Insyaallah. Radhiyallahu anhu an jama'atin min at-tabi'in ka Abdul Rahman bin Yazid wa Alqamah wa Ibrahim rahimahullah taala. Jadi yang khataman sepekan itu mereka-mereka lagi dulu nama-namanya Rahman lagi, Zaid bin Thabit lagi. Insyaallah. Bayangkan Utsman bin Affan tuh khatam berapa kali setahun? Khatam berapa kali dalam hidupnya? Utsman bin Affan khatam dalam satu rakaat ya setiap malam. Khatam dalam sebulan ada sepekan ya. Berapa kali khatam beliau? Gak bisa dihitung, gak bisa ribuan kali. Insyaallah. Nah sekarang ini ada pembahasan wal ikhtiyar. Ini adalah pendapat Imam Nawawi. Wal ikhtiyar. Jadi tadi Imam Nawawi sengaja menyampaikan aqwalus salaf. Perkataan para salaf, tindakan-tindakan para salaf dalam khataman Quran. Untuk motivasi dulu awalnya. Jadi ini contohnya loh, yang khataman 3 kali siapa, khataman 5 kali siapa gitu kan. Dikasih dulu motivasi. Nah sekarang pembahasan hukumnya. Wal ikhtiyar, dan pendapat yang terpilih. Anna dzalika yakhtalifu bil ikhtilafi asykhas. Bahwasannya khataman Quran itu akan berbeda dengan perbedaan keadaan masing-masing orang. Anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil asykhas. Jadi masalah hukum khataman Quran tuh mesti nggak sih satu pekan itu khatam? Tadi kan beberapa para salaf kan
sepekan, ya kan? Paling lama tuh sebulan, 2 bulan. Apakah mesti kita khataman mengikuti mereka? Gitu kan? Apalagi ada hadis yang warid dari Rasulullah, Iqra'ul Quran aqallu min thalath, gitu. Atau kama qala. Jadi gimana? Hadisnya, Iqra'ul Quran fi thalath. Berarti Iqra'ul Quran fi thalath, ada juga Iqra'ul Quran fi syahr, fi usbu'. Ada perintah dari Rasulullah. Bacalah Quran waktu 3 hari, waktu 7 hari, waktu sebulan. Apakah perintah ini sifatnya wajib atau tidak? Nah, di sini bahas kata beliau, anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Bahwasanya khataman ini berbeda keadaannya antar satu dan orang lain. Faman kana yadhharu lahu bi daqiqil fikri fa in faman kana yadhharu lahu bi daqiqil fikri la ta'if wa ma'arif. Barang siapa yang tampak pada dirinya ketajaman dalam berpikir, walau ifil ma'arif, dan juga dapat menyingkap hikmah-hikmah. Lagi-lagi ini istilah tasawuf, ya. Istilah tasawuf. Ifil ma'arif, bahjatul anwar, ifil fikr, istilah tasawuf. Faman kana yadhharu lahu bidaqiqil fikri la ta'if wa ma'arif. Barang siapa yang dia tampak pada diri dia itu ketajaman pemikiran dan juga mampu menyingkap hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang terdapat dalam Al-Quran. Artinya apa? Gampang gini, gampangnya dia gampang mentadabburi Quran. Jadi dia memang lebih tampak pada diri itu, dia bisa memahami isi Al-Quran, kandungan Al-Quran. Fal yaqtasir ala ma qadri yahassil lahu kama la fahmi ma yaqul. Fal yaqtasir ala qadri yahassil lahu kama la fahmi ma yaqul. Maka hendaknya dia mencukupkan terhadap kadar yang memang memudahkan dia untuk mendapatkan pemahaman terhadap apa yang dia baca. Nah, jadi ada orang yang baca Quran itu memang kalau dia baca pelan, misalnya dia sehari cuma baca 1 lembar aja sehari. Tapi dengan baca 1 lembar itu, dia justru dapat banyak hikmah. Dia bisa menggali maknanya, bisa menggali tafsirnya, dia bisa mengamalkannya, mendakwahkan kepada orang lain, ya kan? Maka nggak masalah. Sehari dia cuma baca 1 lembar, atau mungkin bahkan cuma 3 ayat. Dia misalnya ngafal Quran, hanya 3 ayat, tapi 3 itu dia bisa benar-benar memahami. Ya, benar-benar bisa memahami, ya, dia bisa menyelami kandungannya, dan itu kan tujuan Al-Quran, ya. Intinya apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yatadabbaru ayatihi wa liyatadabbaru ulul albab. Allah la swasad. Al-Quran tujuan utamanya untuk ditadabbur, ya kan? Tujuan untuk ditadabbur. Kalau emang ada orang seperti itu, jadi dia mudah memahami Quran itu kalau memang baca pelan-pelan, ya sehari sedikit, maka nggak masalah. Kalau tasir, maka minimkan saja sesuai dengan apa yang dia bisa memahami. Wakadha man kana masyghulan binashril ilmi. Dan begitu pula bagi orang yang memang tersibukkan dengan menyebarkan ilmu, artinya dia mungkin pendakwah. Ya, dia mungkin tersibukkan dengan apa? Mengajar. Ya, atau mungkin dia seorang talib, ya, ilmu, dia tersibukkan ikut majelis ini, majelis sana, majelis ini, banyak majelis, ya. Atau ada bagi dia pengajar sana, ngajar sini, banyak waktu mengajar. Dia tersibukkan dengan waktu, dengan ilmu. Au ghairihi min muhimmatid din. Atau tersibukkan dengan sesuatu yang memang termasuk perkara penting dalam agama. Apa contohnya? Selain talibul ilmi, jihad. Misalnya ada para pejuang, di Indonesia nggak ada ya, di Palestina, Syria, semoga Allah tolong para mujahidin kita di sana. Mereka ada mujahidin mereka di sana itu apa? Mereka ada namanya ribat. Ribat itu mereka menjaga perbatasan. Jadi para mujahid itu mereka menjaga perbatasan wilayah mereka dan wilayah musuh. Gitu kan. Nah itu mereka kadang dalam kondisi ribat, dalam kondisi itu kan mereka kan jadi nggak fokus dengan Quran. Jadi mereka kadang jadi susah sering baca Quran. Begitu dari para pendakwah, ya, seorang dai, ceramah kemana-mana, istilah kemana-mana. Dia kadang-kadang karena sibuk ngisi dakwah, ngisi taklim, sehingga dia sibuk dalam baca Quran. Wa masalihil muslimin, dan juga termasuk orang yang sibuk dengan kemaslahatan umat Islam. Apa contohnya? Mungkin para donatur, ya, para relawan. Misalnya banyak kan sekarang relawan kemanusiaan. Dia bisa bantu sana sini, ada musibah, ada
saudara-saudara kita yang sedang mengalami suatu peristiwa yang besar, dibantu, gitu kan. Masuk masalah muslimin. Jadi dia sibuk dengan ini. Masalah muslimin amma falyaqtasir ala qadrin la yahsul bisababihi ikhlalu bima wa mursadillah. Maka dia juga boleh falyaqtasir, artinya dia juga minimkan bacaan nggak apa-apa. Ingat, ini falyaqtasir ya, bukan sama sekali nggak baca. Jadi tetap ya, walaupun dia pendakwah, atau dia seorang mujahid, atau dia seorang relawan, memang manfaatnya besar untuk kaum muslimin. Tapi dia sibuk sehingga dia terkadang baca Quran nggak bisa banyak, apalagi nyontoh para salaf bisa khatam satu pekan sekali, ya kan? Apalagi 3 kali sehari khatam, maka dia tetap baca Quran mesti, cuman memang minim. Ya minimal sehari ada baca lah Quran, cuma 3 ayat, 4 ayat, halaman, tetap baca. Ya. Yang penting dia baca, bukan nggak baca sama sekali. Ya. Ala qadrin, sesuai dengan kadarnya. Ya, kadarnya. Lagi dalam kondisi dakwah, tetaplah baca Quran, tetaplah sempatkan untuk tilawah, lagi jihad, lagi di perbatasan, menjaga musuh, serangan musuh, tetap jihad. Lagi bantu-bantu kaum muslimin yang tertimpa musibah, kan tetaplah ada waktu untuk baca Quran walaupun sebentar. Yang penting dia boleh meminimalkan baca dia ala qadrin la yuhassilu bisa berpikir soal lima wa mursadillah. Yang jangan sampai dia jangan baca itu malah nanti kewajiban dia itu jadi terlupakan. Nah, jadi jangan sampai juga dia baca Quran, tapi jangan baca Quran ketika dia dakwah jadi terabaikan. Atau dia baca Quran nanti malah jihadnya malah terabaikan, musuh malah nyerang daerah dia. Atau dia lagi bantu kaum muslimin yang musibah ketika dia baca Quran, misalnya baca Quran tahu lama atau gimana, sehingga dia orang-orang yang butuh nggak lagi terbantu dengan dia. Jangan. Jadi tetap proporsional. Jadi ini buat orang-orang yang sibuk nih, termasuk antum nih, ya yang juga termasuk yang sedang kuliah atau apa, tetap walaupun sibuk ya, walaupun banyak tugas, maksud ini adalah apa? Antum sibuk dengan binasyril ilm, ya, sibuk dengan sebaran ilmu, sibuk dalam penyebaran ilmu sebagai thalib. Ya, tetap ada waktu untuk baca Quran, bukan sama sekali nggak baca. Tetap ada waktu untuk murojaah, bukan sama sekali nggak murojaah, gitu ya. Karena bahasanya falyaqtasir, ya, falyaqtasir, diminimkan, boleh. Terakhir ya. Kata saya, wa illam yakun min haula'il madhkurin. Nah, kalau misalnya orang ini enggak termasuk dari golongan tadi, jadi bukan golongan orang yang apa tadi? Tadi ada golongan yang pertama, golongan yang kalau pengen paham Quran tuh bacanya memang pelan-pelan. Itu yang pertama tadi. Jadi untuk memahami isi Quran itu memang mesti pelan-pelan. Maka ya dah baca semampu dia, enggak harus banyak. Yang kedua, golongan yang sibuk. Baik itu sibuk urusan yang masalah dari kaum muslimin seperti pendakwah, mujahid dan sebagainya, apa juga minimkan bacaannya. Nah, kalau nggak termasuk golongan tadi, ya, falastakfir ma'amkanah, maka banyakin baca Quran sesuai dengan kemampuan dia yang memungkinkan min ghairi khurujin il haddil malal wal hadramah, tanpa keluar dari apa? Batas kebosanan. Al-malal yakni bosan ya, al-malal kebosan. Dan juga al-hadramah. Al-hadramah ini catat nih, al-hadramah itu artinya isra'u fil qira'ah. Isra'u fil qira'ah, cepat dalam baca. Cepatnya itu bukan hadr. Ya, kalau hadr itu baca cepat tapi dengan tajwid. Tapi kalau hadramah baca cepat tapi enggak sesuai dengan tajwid, kayak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira antum bisa paham nggak orang baca begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Dan sama saking baca kayak gitu kira-kira hadramah. Saya pun nggak biasa sampai nggak bisa nyampein pas. Tapi kira-kira begitulah hadramah. Cepat banget, nggak ada tajwidnya, hurufnya nggak jelas. Nah, itu nggak boleh. Jadi dia tetap boleh baca banyak-banyak tanpa sampai bosan. Gimana kalau bosan? Bosan nanti kelamaan baca Quran. Ya hari ini baca, besok enggak lagi. Besok jadi bosan dia nggak baca Quran. Nah, itu nggak boleh. Atau hadramah. Baca kecepatan, contohnya tuh beberapa kali saya lihat ada orang baca Quran kayak baca koran ya. Ini Quran bukan koran, baca koran nanti nggak tahu ini nggak masalah. Ini Quran bacanya udah kayak baca koran, benar-benar nggak pas gitu. Beda kalau begitu. Jadi 3 golongan ini yang dibilang intinya apa? Kesimpulan pada pelajaran hari ini masalah khatam ini, intinya melalui saya meringkas. Maksudnya tindakan para salaf itu adalah yang paling baik.
Kalau antum bisa seperti para salaf itu masya Allah, bisa khatam 7 kali sehari, bisa 3 kali sehari, bisa sebulan, bahkan bisa 1 kali 1 rakaat, itu paling afdal. Mencontoh para salaf itu afdal, karena mencontoh para salaf itu termasuk ittiba kata Rasul, juga ittiba kepada para orang saleh. Kalau nggak bisa, maka ini Imam Nawawi ngasih opsi, ya ngasih opsi, ya bisa dengan pelan-pelan, ya yang penting antum bisa memahami Quran. Kenapa para salaf bisa banyak khatam Quran? Apa mereka nggak paham? Justru karena mereka paham. Ya, justru karena mereka paham. Rata-rata yang khatam-khatam seperti ini, yang Syafi'i misalnya, yang Syafi'i bisa khatam sebulan berapa? 260 kali. Itu karena beliau seorang faqih, seorang mufassir, ya, seorang memang ahli lah, ahli ilmu berbagai fan, ya kan? Jadi wajar beliau bisa khatam itu karena beliau tahu banget isi Quran, ya kan? Jadi nggak perlu tanya lagi. Utsman bin Affan kok bisa khatam cepat begitu? Ya, karena beliau paham, karena beliau hafalannya apalagi mutim. Jadi wajar. Nah ini kan bisa berbeda. Gimana kalau kondisi orang awam? Nah orang awam kan nggak masuk ya kategori ini. Kalau orang awam nggak harus belajar target khatam. Belajar itu tingkatan belajar Quran. Belajar itu tajwidnya, ada bacaan benar, tahsinnya dulu benerin. Nanti kalau udah bagus tingkatkan nanti ke masalah tadabbur, tafsir, baru nanti bisa dia targetan khataman. Jadi khataman ini sebenarnya target buat orang-orang yang sudah bagus bisa, atau minimal dia sudah berusaha memahami isi Quran. Jadi para salaf itu bukan yang nggak tahu hadis Nabi SAW, atau para salaf itu nggak tahu apa namanya, nggak tahu maknanya, hanya untuk cepat enggak. Justru karena mereka tahu, justru karena mereka paham, sehingga mereka bisa seperti itu. Allah alam bisawab. Itu yang video bisa saya berikan hari ini. Kalau ada pertanyaan, tetap dulu. Ustaz, ada yang ingin tanya, Ustaz? Apa? Tadi pengertian qori berarti apa sih, Ustaz? Dalam tadi kan sahabat ada yang qori, berarti definisinya apa sih? Qori itu kalau salah logo pembaca Quran aja, pembaca Quran. Jadi kalau kita baca Quran kita namanya qori, cara logo. Kalau cara istilah, qori itu adalah seorang ahli qiraah. Ahli qiraah itu dia mengetahui riwayat bacaan Quran yang bersambung dengan Rasulullah SAW. Itu qori. Dan dia punya sanad terhadapnya. Jadi kalau qari bisa juga mukri. Itu orang yang mengetahui perbedaan bacaan Quran atau riwayat bacaan Quran yang bersambung dengan Rasulullah SAW, itu qari. Dan tadi para sahabat tadi yang 5, orang yang ashabar Rasul, dan mereka memang fokus dalam bidang tersebut. Mereka paham qiraahnya Nabi SAW, perbedaan bacaan, yang makanya innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Ya, di mana hadis ini jadi dasar adanya ilmu qiraah sab'ah. Soalnya Quran diturunkan dengan 7 macam bacaan. Apa makna sab'ati ahruf? Panjang lah, itu bahasan skripsi saya. Nanti lah dalam. Tapi itu intinya itu. Apa intinya? Qori itu kalau secara istilah ya untuk orang-orang mengetahui seluk-beluk riwayatan bacaan Quran. Yang Ustaz, jazakallah khair. Oh iya. Baik, dari Filia. Ya, kalau untuk masalah akad itu nanti gurunya aja yang menentukan, bukan muridnya. Atau kalau untuk memastikan boleh, misalnya gini, ngaji guru, bolehlah Ustadz atau Ustazah kira-kira ngajinya berapa infaknya. Nah, itu boleh, nanya itu. Ya, boleh. Tapi bukan, ingat, kalau untuk nentuin akad bukan antum, ya. Nentuin akad bukan antum. Jadi bisa datang, Ustadz saya ngaji kalau dua kali pertemuan saya segini ya. Itu maafi adab itu. Ya. Jadi jangan ente nentuin akad. Tapi kalau untuk memastikan boleh, misalnya Ustadz atau Ustazah kira-kira ngajinya ke berapa ya kantor ya, atau ke anti ya. Boleh, itu memastikan ya. Jadi kita tahu, nanya dulu boleh gitu. Kalau untuk nanya boleh ya. Tapi kalau kita nentuin akad ya enggak. Akad itu dari guru. Jadi guru yang nentuin. Allah.
lagi? Ustaz, mau nanya Ustaz. Oh, ya, silakan. Oh iya, tentang yang kemarin itu apa namanya mengambil upah dari bacaan Quran. Kalau apa namanya imam rawatib gitu yang dibayar khusus sama masjid untuk kan dia kan ya jatuhnya ngaji dan dibayar itu gimana sih? Nah ya, Masya Allah. Saya tadi pengen nyampaikan ini lupa, betul. Jazakallah khairan, Ri. Ini bagus. Gimana imam rawatib masjid? Nah, alhamdulillah saya juga imam rawatib, jadi saya tahu maksudnya. Imam rawatib itu digaji. Ya, hampir sama aja pasti ada gaji imam, gaji marbot. Ya. Nah itu sekarang itu imam masjid itu jadi pegawai. Jadi pegawai masjid yang mereka tugasnya apa kerjanya? Memakmurkan masjid Allah. Jadi upah mereka itu lagi-lagi bukan bacaan. Kalau imam itu sekarang upahnya itu apa? Emang waktu, ya waktu. Bahkan kalau di masjid kami ya, kalau saya tiap bulan misalnya keluar gitu, itu kak PKI nggak pernah bilang gaji. Untuk menjaga itu bilang apa? Nanti waktu. Jadi imam kan lumayan. Stay berapa kali di masjid, tugasnya dia hari apa, itu kan juga lumayan. Ya, seorang imam mesti stay di masjid, bahkan bisa berceramah, berkhotib, mengisi taklim, ya kan, mengajarkan, ngajarin Quran atau apa yang lain. Jadi contoh buat makmum, itu kan termasuk hal yang juga cukup lumayan, ya nggak bisa semua orang seperti itu. Ya, jadi sekarang itu imam itu masuk marbot ya, muadzin misalnya. Makanya itu mereka bukan digaji dengan karena bacaan mereka, sama sekali bukan, tapi karena waktu. Karena waktu dan mereka jadi pegawai masjid, seperti pegawai. Jadi orang yang memakmurkan masjid. Bahkan kemarin saya dapat suatu statement dari Syekh Saleh Al Fauzan, rahimahullah taala. Syekh Saleh Al Fauzan di dalam syarah kitab Masail Al-Jahiliyah para Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, di situ beliau bilang pekerjaan yang paling mulia itu adalah imam dan muadzin. Bahkan imam muadzin itu lebih mulia daripada menteri. Ya, itu kata beliau ya. Walaupun saya sebenarnya kadang nggak tahu. Ya itu pernyataan beliau, Syekh Shalih Fauzan di dalam syarah Masail Jahiliyah. Kata beliau, imam dan muadzin itu lebih mulia daripada para menteri. Kenapa? Karena imam muadzin ini mereka untuk menjaga masalah umat, masalah jamaah. Ya. Dan itu tugas yang berat. Imam dan muadzin ini tugas di akhirat. Yang juga punya tanggung jawab. Tapi ini ya ada bantalnya nggak apa-apa. Masalah itu pendapat beliau juga ya. Saya juga nggak terlalu hanya sekedar menyampaikan. Jadi imam itu udah jadi sekarang jadi pekerjaannya udah masuk pekerjaannya apa bukan masjid Allah. Jadi lagi-lagi itu bukan karena bacaan. Karena kalau sekedar bacaan haram. Jatuhnya apa? Faktor. Allah. Oh iya. Oke, cukup ya. Oke, barang. Kita cukupkan. Insya Allah ini nanti saya targetkan ini pasal ini akan paling sampai pekan depan kalau bisa selesai. Dan setelah itu nanti kita lihat pihak ya. Paling pekan ketiga ada targetnya. Kalau ada targetnya akan saya sampaikan. Oh iya, di penghujung ini saya sedikit ingin menyampaikan ini. Kita dapat kabar bahwasannya guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Razif Al-Batawi atau biasa disebut Cangirul ya. Beliau katanya dapat ya cobaan ya, gejala COVID. Mungkin di penghujung majelis ini ya, kita doakan beliau karena masuk salah satu sunnah dan masuk amal yang juga insya Allah akui para ulama kesohihannya mengirim Al-Fatihah itu termasuk yang diperbolehkan kepada orang yang sakit maupun kepada orang yang meninggal. Ada masalah khilaf itu biasa, ya. Ada yang boleh, tapi yang saya tadi bahkan banyak dikuatkan itu adalah boleh. Jadi pertama, ya saya minta kepada antum semua ya dalam hati masing-masing, kalau saya dibuka mic-nya, kita kirimkan Al-Fatihah kepada beliau dan istri beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم أذهب البأس رب الناس، اشف أستاذنا كي الحاج أبو رازق البرقاوي وزوجه وكل مرضاه. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف حكومة جاكرتا السيد أنيس بسويدان. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, angkatlah penyakit dari orang-orang yang sedang mempunyai penyakit, khususnya guru kami, Pak Ustaz Mutawirul dan istrinya, lalu Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, dan juga para pejabat kami, para petinggi kami, dan para orang-orang yang mulia di antara kami, dan juga para masyarakat kami yang sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya. Karena sesungguhnya kalau Tuhan yang penyakit, kepada Engkau kami mohon, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bertawakal. Allahumma yassir kulla umurana, Allahumma yassir kulla umurina, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ta'jal 'alaina syi'ta sahla wasahil 'alaina fi kulli umurina wa waffiqna fihi. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, mudahkan kami yang sedang dalam kuliah agar dimudahkan dalam proses kuliah kami. Yang ingin naik semester diberikan kemudahan dalam naik semesternya, diberikan kemudahan dalam ujiannya. Bagi yang ingin menyelesaikan tugas akhirnya ataupun skripsi diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa isi presensi ya. Saya lihat masih banyak isi presensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.